Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Sakinatul Mujtaidah dari Ilmu Komunikasi A dengan NIM 21055-413. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori dasar komunikasi interpersonal atau Social Penetration Theory. Social Penetration Theory atau SPT, teori penetrasi sosial adalah teori komunikasi yang terkait dengan proses pembentukan relasi atau hubungan ketika individu beranjak dari komunikasi yang superficial ke komunikasi yang lebih intim. Arti atau intim, komunikasi yang bersifat intim tidak hanya mengacu ke intim secara fisik, namun juga secara emosional dan intelektual. Proses penetrasi sosial membutuhkan interaksi atau perilaku verbal, nonverbal, dan perilaku yang berorientasi pada lingkungan sekitar ataupun konteks tertentu. Analogi dalam social penetration theory, terdapat analogi yang digunakan untuk menggambarkan proses semakin eratnya dan dekatnya suatu hubungan atau yaitu analogi bawang. Analogi tersebut menjelaskan bahwa lapisan-lapisan bawang tersebut diumpamakan sebagai representasi dari personality atau kepribadian seseorang individu, dengan layar atau lapisan terluar merupakan citra publik atau public image dari individu tersebut. Citra publik tersebut merupakan hal yang paling bisa dilihat orang-orang lain, dan hal yang bisa langsung dibentuk persepsinya dari orang lain sebelum mengetahui lebih dalam terkait individu tersebut. Contoh dalam realitas kehidupan, ketika seseorang mengawali suatu hubungan, tentunya seseorang akan berusaha mengupas lapisan demi lapisan dari kepribadian atau karakteristik individu yang sedang berusaha kalian kenal lebih jauh, untuk bisa mengupas dan membuka lapisan-lapisan tersebut. Perlu adanya komunikasi dan upaya tertentu yang efektif sehingga dapat membuat individu tersebut lebih terbuka dan merasa nyaman untuk membahagiakan hal yang terkait dirinya ke kalian. Konsep resiprositas. Secara sederhana, resiprositas dan SPT atau konsep resiprositas juga berkaitan dengan teori ini, karena konsep tersebut menggambarkan bahwa ketika seseorang membuka bagian dirinya ke individu yang lain, atau individu tersebut akan mengikuti dan melakukan hal yang sama. Hal tersebut merupakan hal yang signifikan dalam proses pengembangan suatu hubungan. Contoh penerapan SPT dalam konteks PR dapat dilihat ketika seorang profesional PR dari suatu agensi atau konsultan memiliki seorang klien baru dari sebuah perusahaan yang menggunakan jasa untuk mengembangkan desain atau branding perusahaan untuk dapat bekerja sama dengan baik dan mengetahui kebutuhan dan solusi yang sesuai tentu perlu upaya yang tepat dari kedua belah pihak untuk lebih mengenal satu sama lain, termasuk juga mengenal perusahaan dan kebudayaannya. Selanjutnya, awal hubungan mungkin lebih digunakan untuk mengenal karakteristik dari kepribadian serta kebutuhan perusahaan ataupun terjadi diskusi dari interaksi yang cukup rutin dan kedua pihak lebih mengenal akan terjadi interaksi yang lebih casual atau akrab dengan catatan strategi komunikasi yang dilakukan secara tepat sasaran dan harapannya seiring berkembangannya hubungan profesional tersebut
target yang diharapkan akan tercapai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.